Nah, kalau udah dapat civil ID, nah jadi teman-teman nanti tuh selama 3 hari misalkan di sini tuh pasti di training kerja. Jadi di training kerja itu 1 bulan, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, tergantung keulatan ataupun tergantung kemampuan kita sampai mana. Tapi batasnya 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan teman-teman di training, nanti teman-teman bakal ditepatin di daerah mana, posisinya sebagai apa, terus bisa kerjanya kerja apa. Nanti teman-teman ditempatkan di daerah mana atau di bagian mana itu. Wilujeng Suping Baraya Wilujeng Sumping Baraya. Jadi hari ini gua mau cerita tentang situasi di Kuwait ataupun situasi pekerjaan yang ada di Kuwait untuk PMI Indonesia yang ada di Kuwait. Nah, jadi teman-teman, kalau kita mengulas tentang Kuwait, apalagi tentang sejarah Kuwait, apalagi dengan kekayaan di Kuwait. Jadi mengapa sih banyak orang pengen kerja ke Kuwait? Mengapa sih banyak orang pengen liburan ataupun traveling ke Kuwait? Jadi perbedaan Kuwait sama Jazirah Arab ataupun Timur Tengah lainnya, karena kalau kita dibandingin sama yang lainnya sih perbedaannya hampir sama, cuman di sini tuh dengan mata uang tertinggi nomor 1 di dunia. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian kerja di sini ataupun kalian tinggal di sini, karena di sini tuh ada fasilitas ataupun kebijakan yang sesuai dengan kebijakan perusahaan ataupun yang ada di Kuwait ini. Nah, jadi kalau kita bandingin regulasi tentang semuanya, jadi di Kuwait itu kalau kalian kerja di Kuwait, jadi yang bisa kita dapat itu kebijakan satu, bisa transportasinya itu gratis oleh pihak perusahaan kalau kita kerja, terus free akomodasi, dan bisa juga di setiap perusahaan itu tergantung ada kompensasi makan gratis. Nah, itu kalau kita gali lagi, setiap perusahaan itu beda kebijakan dan beda ekosistemnya masing-masing. Cuman kalau kita garis besari, sepengetahuan kami yang ada di Kuwait ini, yang selama di Kuwait, kalau kita garis besari semua perusahaan yang ada di Kuwait itu kebijakannya hampir sama. Cuman di bedanya di apa? Di segi gaji dan di segi jam kerja. Dan rata-rata kalau di Kuwait itu jam kerjanya itu 9 jam. Ada yang 12 jam, ada yang 10 jam. Tapi kalau kita jam kerja 9 jam itu rata-rata kita dapat gaji sesuai dengan jam kerja kita. Kalau kita melebihi fasilitas 9 jam, biasanya itu dikasih gaji tambahan ataupun bisa dihitungnya overtime ataupun kalau bahasa Indonesianya tuh uang lembur. Nah, itu mungkin perbedaan yang kita bisa dapatkan di Kuwait ini, teman-teman. Mengapa harus milih negara Kuwait? Kan beda, mungkin kalau kita berpikir beda lagi dengan negara-negara lainnya seperti Emirat, Saudi, Bahrain ataupun Qatar. Ini bukan mau ngebandingin ataupun bukan mau mencari persamaan, tapi yang pernah kami alami atau yang pernah aku alami selama dalam 3 negara. Contohnya Emirat, Saudi, dan terakhir di Kuwait. Karena perbedaannya pertama itu dengan segi faktor gaji. Mungkin kalau kita kan ngambilnya kelas standar lah. Kalau kelas menengah mungkin bisa gajinya lebih besar lagi. Cuman kalau aku ini mengambil kelas standar. Nah, kalau gaji kelas standar, perbedaannya dari Timur Tengah lainnya itu bisa geseh 2 juta ataupun 1 juta rupiah. Itu perbedaannya kalau kita ngambil kalkulasi tentang gaji perbedaannya di Timur Tengah. Nah, itu makanya aku sering menggebu-gebu mensarankan mengapa harus pilih ke Kuwait.
karena gaji. Kalau misalkan kalau kenyamanan dan lainnya itu setiap negara punya kenyamanan, punya kebijakan masing-masing. Cuman kalau ke Kuwait kalian bisa menikmati gaji sesuai dengan yang kalian inginkan. Contoh nih ya, misalkan kalian nih, tapi aku kembali lagi ya, sebelum ngasih contoh, ini bukan mau cari perbedaan ataupun mau cari persamaan dengan negara-negara lain. Cuman aku ini pengen ngasih tahu yang ada di negara Kuwait sesuai fakta yang aku alami gitu, yang teman-teman Indonesia yang alami di sini. Nih, aku kasih contoh. Misalkan kalian ataupun baraya yang pertama kali ke Kuwait, misalkan gini nih ya, antum pertama kali ke Kuwait hari ini, misalkan nanti tuh antum tuh bakal dijemput oleh pihak perusahaan dari bandara sampai ke tempat tinggal, ke apartemen ataupun rumah yang dikasih oleh pihak perusahaan. Nanti setelah itu teman-teman terus diajak medikal sampai 2 kali medikal, biasa dicek kesehatan, terus yang terakhir medikal buat bikin civil ID. Jadi civil ID itu adalah kalau kita di bahasa Indonesia kannya itu adalah KTP WNA. Nah, kalau udah dapat civil ID, nah jadi teman-teman nanti tuh selama 3 hari misalkan di sini tuh pasti di training kerja. Jadi di training kerja itu 1 bulan, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, tergantung keulatan ataupun tergantung kemampuan kita sampai mana. Tapi batasnya 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan teman-teman di training, nanti teman-teman bakal ditepatin di daerah mana, posisinya sebagai apa, terus bisa kerjanya kerja apa. Nanti teman-teman ditempatkan di daerah mana atau di bagian mana itu. Nah, untuk civil ID sendiri ataupun KTP WNA biasanya itu nunggunya 3 bulan. Nanti 3 bulan itu kalian tuh bisa bikin akun bank di sini. Jadi nerima gaji itu lewat bank banking. Dan nanti kalau udah nerima gaji lewat m-banking, terus setiap per bulan nerima gaji lewat m-banking. Cuman kalau pertamaan itu belum punya apa-apa, biasanya gajinya tuh cash selama 3 bulan itu. Nah, kalau teman-teman udah beres semua itu, nanti teman-teman akan melewati fase 1 tahun 2 tahun. Nah, jadi aku nih kalkulasikan semua perusahaan yang ada di Kuwait itu tuh kebiasaannya itu per 1 tahun itu dikasih vacation. Jadi selama 1 tahun itu teman-teman dikasih vacation 30 hari. Nah, 30 hari itu liburan. Apakah kalian mau umroh, apa kalian mau haji, selama 30 hari itu. Cuman selama 1 tahun itu vacation, kalian itu bisanya cuman buat di Timur Tengah doang. Jadi gak bisa pulang ke Indonesia. Nah, nanti next tahun berikutnya selama 2 tahun, nah barulah kalian bisa diperbolehkan vacation atau liburan pulang ke Indonesia selama 45 hari. Nah, selama 2 tahun itu. Nah, ada yang 30 hari, tergantung kebijakan oleh perusahaan tersebut. Nah, setelah itu kalian melewati fase 3 tahun. Nah, ini fase 3 tahun yang ditunggu-tunggu oleh para kami PMI Indonesia ataupun imigran Indonesia yang ada di Kuwait. Mengapa? Karena di fase 3 tahun itu kalian itu bisa cari kerja lagi ataupun bisa pindah perusahaan. Mengapa? Karena kalau kalian pindah perusahaan terhubung di tempat tinggal di Kuwait, kalian itu bisa mendapatkan gaji lebih besar dari perusahaan sebelumnya. Nah, kita ngambil contoh, misalkan ini di perusahaan A, kalian itu gaji 150 dinar per bulan. Nah, selama 3 tahun kalian itu mau pindah atau mau rilis perusahaan. Jadi kalau udah rilis perusahaan itu, kalian
nanti dikasih jangka waktu 3 bulan, nanti dikasih jangka waktu 3 bulan untuk mencari perusahaan baru. Nah, jadi di perusahaan baru itu kalian tuh cari-cari interview dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau kalian udah dapat perusahaan yang baru, itu gajinya itu biasanya di atas 250 dinar per bulan, free akomodasi, free transportasi. Biasanya begitu. Paling kalau minim, kalau rendahnya itu 200 dinar per bulan, free akomodasi, free transportasi. Kalau kalian pindah perusahaan ke perusahaan yang baru. Nah, itu makanya kebijakan di Kuwait yang ditunggu-tunggu oleh PMI Indonesia itu selama 3 tahun kalian itu berturut-turut kerja di perusahaan yang lama, terus selama 3 tahun itu pindah ke perusahaan yang baru, itu kalian bisa mendapatkan gaji yang lebih besar di perusahaan yang baru. Mengapa? Karena itu udah kebijakan oleh setiap perusahaan ataupun ke pemerintahan yang ada di Kuwait itu. Dan kalau kita menggali lagi, apakah kita di perusahaan lama selama 3 tahun apakah ada kenaikan gaji? Itu mah tergantung oleh pihak perusahaannya tersendiri. Apakah bisa mendapat kenaikan gaji ataupun enggak, itu mah tergantung pihak perusahaan tersendiri. Kadang-kadang setiap perusahaan itu beda-beda, ada yang bisa naikin gaji, ada yang enggak. Itu jadi tidak bisa diambil kesimpulan manapun. Nah, cuman ada kebijakan kalau kita selama 3 tahun di perusahaan sebelumnya, kita bisa pindah ke perusahaan yang lain yang lebih besar ataupun yang lebih besar gajinya. Itulah yang bisa dapatkan sama kalian di Kuwait itu. Itulah kebijakan Kuwait yang bisa enak itu. Makanya kami berbicara itu tentang gaji, karena kalau gaji yang kami dapatkan di sini tuh lebih besar dibandingin Arab yang lain ataupun Timur Tengah yang lain. Itulah kebijakan Kuwait yang kita dapatkan selama di Kuwait ini. Mungkin itu teman-teman yang bisa disampaikan saat ini tentang lingkungan Kuwait ataupun tentang regulasi pekerjaan yang ada di Kuwait. Nah, bila teman-teman penasaran ataupun kurang lengkap yang aku bicarakan ini, teman-teman bisa boleh sharing di kolom komentar ataupun di sosial media lainnya. Linknya ada di bio YouTube. Teman cari aja video-video sebelumnya ataupun pengen sharing secara privat, boleh, link ada di bio YouTube. Apa mau di sosial manapun, kami bisa siap open untuk open sharing. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan saat ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa mengedukasi kalian pengen ke Kuwait, apalagi yang baru pertama ke Kuwait. Bila teman-teman bisa membantu di channel kami ataupun di YouTube kami, boleh tonton video sebelumnya biar gak ketinggalan dari tahap pertama sampai tahap akhir yang ada di Kuwait. Ya teman-teman, tolong bantu terus perkembangan video ataupun perkembangan channel YouTube kami. See you next time, see you, goodbye, see you, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.